Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, UX Trend 4023. Bagaimana tren UX di tahun mendatang? Dari judulnya bisa dilihat ya, jelas bahwa yang saya sampaikan nanti isi materinya itu adalah terkait tren-tren, terkait user experience yang akan hadir di tahun 2023 mendatang. Yang itu nanti berupa prediksi dari tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang latest ya tahun 2022 yang barusan ini kita akan selesai tahun ini itu sudah memberikan banyak insight yang nantinya bisa cukup untuk diprediksikan. Saya juga mengambil dari beberapa sumber, ya cukup banyak sumber juga. Jadi ambil dari banyak sumber untuk bisa memprediksikan karena sumber-sumbernya juga harus saya filter, harus saya tata karena memang masing-masing sumber juga memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait UX trend. Tapi ini saya cari yang umumnya memang banyak setuju, banyak yang mengatakan bahwa ini memang akan menjadi tren. Jadi ini adalah pendapat mayoritas begitu. Mungkin langsung saja, tidak Abdul kalau saya tidak menceritakan urutan materi saya ya. Jadi seperti biasa terbagi menjadi yang pertama ada pendahuluan yaitu memahami awal mula. Ya ringan-ringan saja. Jadi memahami awal mula terkait apa yang akan saya jelaskan terkait tren UX di 2023. Lalu yang kedua adalah trennya, tentang apa saja trennya, penjelasannya dan bagaimana dan lain-lainnya. Jadi penjelasannya terkait lalu macamnya, deskripsinya, lalu mungkin nanti ada insight-insight lain atau ada cerita-cerita yang bisa disampaikan di bagian kedua ini. Lalu yang ketiga adalah kesimpulan. Kita akan dapat kesimpulan dari TikTok pada pagi hari ini, dari materi ini. Di bagian ketiganya nantinya, di akhir materi. Yang pertama yaitu adalah, perkenalkan dulu, saya adalah Medio Afim Budianto Patiasina. Saya dari divisi UX BSI di tim Army dan saat ini saya diperbantukan di tim akademik sampai Desember. Kontrak saya habis bentar lagi nih. Jadi nanti sampai akhir Desember saya di tim akademik, lalu setelah Desember saya kembali ke tim Army PPM. Begitu. Yuk, sudah perkenalan. Nah, langsung saja. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, ini siapa sih di depan? Ada fotonya tadi muncul pertama, lalu ada kutipannya, lalu ada namanya. Lalu saya ingin sedikit menceritakan kenapa saya mengambil pendapat ini, mengambil kalimat ini, mengambil kutipan ini. Terlebih saya mengangkat personal yang saya tampilkan di depan. Jadi saya menampilkan orang ini gitu. Nah, yang pertama mungkin saya ceritakan kutipannya terlebih dahulu ya. Mohon maaf ini agak menghalangi. Jadi untuk kutipannya tuh, here is to the crazy ones. I am sure you know this famous phrase from the legendary Apple ad. It has a profound message inside. It was of inspiration to start doing something that will help others make this world a better place by creating delightful and useful things. Jadi, kalau bisa saya ceritakan sedikit dari ungkapan kalimat ini sebenarnya tuh saya mengambil dari uxmisfit.com. Nah, sebelumnya saya ceritakan yang saya kutip ini adalah seorang senior product designer dari NetGuru. Dan dulu pernah membantu di sebuah bank Polandia, yaitu adalah di sebuah perbankan Polandia, dia membuat sistem yang bernama Fantotech, kalau nggak salah. Nah, itu dia berasal dari Polandia. Namanya adalah Przemysław Baraniak. Lebih banyak dikenal, also known as Talion. Nah, itu di LinkedIn ada, bisa dicari teman-teman, silakan. Dia cukup aktif juga di forum. Kalau saya membacanya sih dari namanya yang cukup ribet ya, karena nama orang Polandia itu banyak yang ribet-ribet, jadi saya mencari bagaimana mempronounce namanya beliau, jadi saya mendapatkan adalah membacanya itu adalah Przemysław, jadi Przemysław Baraniak. Tapi lebih banyak dikenal adalah dia adalah Talion. Nah, beliau adalah seorang senior product designer yang awalnya itu sebagai seorang freelancer UX, dia fokusnya di mobile UX, dia lebih fokus di perangkat mobile. Dia pernah bekerja bersama dengan sebuah bank di Polandia. Nah, saat ini dia menjadi senior product designer di NetGuru. Beliau juga adalah founder dari uxmisfit.com. Nah, uxmisfit.com tadi saya ceritakan ini gimana saya mengambil kutipan ini. Karena beliau adalah pendiri dari uxmisfit.com. uxmisfit.com itu adalah sebuah platform web UX. Sebenarnya sama seperti ya ordinary seperti web biasa ya, maksudnya web-web pembelajaran UX, web-web yang memberikan insight UX, tapi dia memberikan insight-insight yang cukup menarik, insight-insight yang cukup kontras, yang memang tidak hanya sekedar ada tips trik saja, tapi dia juga membahas, mengupas terkait UX trend, terkait
bagaimana UX terkait dampak-dampak dari apa yang kita ketahui, dampak-dampak dari yang kita buat, dampak UX ke depannya di berbagai bidang, dia juga mengupas di situ, yaitu ada di uxmisfit.com. Nah, beliau ini Lublin, Polandia ya, beliau dari Lublin, Polandia. Lublin itu semacam kecamatan kalau di sana. Ngomongnya gimana ya kalau di luar? Ya kecamatan lah pokoknya, Lublin, Polandia. Kalau di sini yang Gamping, nah kemudian kayak gitulah. Nah, lalu langsung saja saya akan menjelaskan kembali ke topik ya, terkait kutipannya tadi. Dia menjelaskan bahwa I'm sure you know this famous phrase from the legendary Apple ad. Jadi Apple, kita tahu lah, perusahaan raksasa, device perangkat yang benar-benar sekarang mendominasi, yang benar-benar dia one by one dengan Android, dengan Samsung, dan lain-lain. Dia benar-benar sekarang diperhitungkan, bukan sembarang kompetitor, dia adalah produk Apple. Nah, itu memiliki kutipan iklan yang cukup menarik. Nah, di dalam kutipan iklan tersebut terdapat pesan yang tersembunyi. It has a profound message inside. Nah, it was of inspiration to start doing something that will help others make the world a better place by creating delightful and useful things. Jadi fokusnya Apple itu adalah bagaimana kita memulai untuk membuat sesuatu yang nanti akan membantu satu sama lain demi membuat sesuatu itu menjadi lebih baik, delightful and useful things. Jadi lebih bagus, lebih optimal, lebih efisien, lebih berfungsi. Jadi sedikit cerita ya, Apple itu lebih orientednya itu adalah kepada fungsi. Kalau saya boleh sedikit menceritakan, jadi kenapa UX fisik dari Apple iPhone itu dia memiliki hanya sebuah home button di iPhone-nya ya, yang untuk iPhone 8 ke belakang. Jadi generasi 8 iPhone 8 ke belakang jadi 8, 7, 6, 5 dan sebelumnya. Jadi sebelum iPhone 10, iPhone X karena nggak ada iPhone 9, itu pernah berdebat dengan pendirinya utama yaitu adalah Steve Jobs. Kenapa membuat home button yang memang hanya ditaruh di bagian tengah saja? Kenapa tidak seperti Android membuat home button di tengah, home, lalu ada tombol kembali, lalu ada tombol opsional di sebelah kanan, biasanya kembali sebelah kiri. Itu ditentang oleh product designer dari Apple karena dia merasa bahwa kalau kembali ke halaman berikutnya itu adalah sesuatu yang ambigu. Jadi kita tidak tahu bahwa kembali itu kembali kemana. Yang pasti kita tahu adalah umumnya ketika kita menggunakan aplikasi itu kembali itu adalah kembali ke halaman pertama, ke home, kembali ke awal rumah. Karena kita memilih aplikasi, kita kembali ke home, kita akan memilih aplikasi lain. Karena untuk kembali dari berganti halaman misal kita masuk aplikasi Dana, kita langsung masuk ke halaman berikut, kita kembali itu kita hanya cukup menggunakan fitur tombol yang sudah disediakan di aplikasi tersebut, biasanya di bagian pojok kiri atas. Nah, itu cukup menggunakan itu. Jadi inti dari kerangka utamanya itu, dari gambaran utamanya itu adalah bagaimana kita membuat pengguna itu kembali ke home untuk menutup apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan untuk menyudahi tersebut, lalu mengganti dengan lainnya. Itulah penyebab kenapa Apple terkenal hanya dengan single home button, tanpa ada tombol-tombol di sekelilingnya seperti Android. Tapi ya sekarang sudah tidak memiliki home button, dia sudah masuk ke ranah mengikuti seperti Android. Jadi hanya sekedar full screen saja tanpa ada tombol apapun. Jadi semuanya langsung dedicated dalam layar, semua sudah jadi satu dalam displaynya. Jadi full tanpa ada home button, tanpa ada tombol fisik. Jadi ya itu, kita bisa mengambil inspirasi yang memang dari sebuah perusahaan yang saat ini memang terkenal, yaitu adalah Apple. Kita bisa mengambil inspirasi bahwa kita fokus pada sesuatu yang delightful and useful things, dan kita jangan takut untuk mengambil inovasi meskipun itu berbeda dari yang lainnya. Kita harus mencoba untuk membuat suatu inovasi, suatu hal yang itu nanti akan jadi tren ke depannya. Kita berani untuk membuat sesuatu yang menjadikan itu ke depannya diharapkan akan menjadi inspirasi, tidak sekedar ikut di arus, tidak sekedar ikut-ikutan, tapi juga menciptakan perbedaan yang itu nanti bisa jadi inspirasi. Mohon maaf. Lanjut. Oh, oke. Yang pertama, pendahuluan. Kita sudah mulai masuk materi. Pendahuluan. Nah, situs web yang fokus dengan fitur dan fungsi sekaligus visual yang mempesona itu akan jadi tren desain UX tahun 2023. Kenapa? Saya akan jelaskan nanti ketika kita sudah mulai masuk ke bab 2, ke tren di bagian kedua. Nah, saya cetak tebal, kita berada dalam posisi di mana konsumen semakin mencari hiburan untuk melepaskan diri dari tekanan di kehidupan sehari-hari. Desainer mencari kecerdasan buatan, optimalisasi pengalaman video, dan desentralisasi. Desainer juga semakin fokus pada integrasi perangkat. Nah, jadi situs web yang kedepannya itu di tahun 2023 itu diprediksi akan mempunyai daya tarik, yaitu adalah visual yang mempesona dan fiturnya yang kaya dan fungsinya juga yang menakjubkan. Jadi
terkait 3 kata kunci, yaitu adalah fitur, fungsi, dan visual. Nah, itu jelas nanti akan menjadi tren di UX ke depannya. Nah, dengan urutan paling awal itu adalah, urutan pertama itu jelas adalah fitur, lalu yang kedua jelas fungsi, yang kedua fitur, dan ketiga visual. Jadi meskipun kita tahu bahwa website saat ini itu sudah semakin bagus, sudah semakin estetik ya bahasanya, sudah semakin artsy, jadi dilihat tuh enak, seperti eye-catching. Nah, tapi kita juga tidak jarang melihat website-website yang dia masih simpel. Contoh paling gampang, Medium. Kita lihat dia masih simpel, sederhana. Kita melihat website-website itu tidak terlalu nggak terlalu riuh atau Figma yang justru lucu tampilannya, seperti gambar-gambar yang memang cukup menarik dengan warna-warna yang unik. Nah, itu tidak berarti bahwa eye-catchy yang harus ditingkat-tingkatkan itu dia akan meningkatkan engagement juga. Jadi kenapa saya berikan di nomor 3 ya karena memang menurut saya klasik. Minimalisme itu masih menjadi tren dan masih dicintai sampai saat ini, nggak lekang oleh zaman begitu. Nah, lalu desainer itu sudah mulai mencari, nah ini dia, ini nanti akan saya paparkan di yang bagian kedua, mencari kecerdasan buatan, AI, optimalisasi pengalaman video, menonton video, dan sebagainya. Nah, kenapa kita harus memahami tren ini? Kita harus memahami bahwa memang ini tren terbukti, karena sekarang globalisasi, era kemajuan teknologi ya, teknologi itu maju sangat pesat, cepat sekali. Kalau seperti di negara maju di Amerika itu tren perkembangannya, tren kemajuannya cepat sekali. Mungkin dahulu kita 2-3 tahun lalu berpikir bahwa bisa ya kita itu belanja di luar, bisa kita beli apa-apa dari luar, bisa ya kita untuk melakukan apapun dari rumah. Hari ini, detik ini itu bukan jadi sesuatu yang mustahil, itu jadi sesuatu yang nyata. Jadi bisa kita lakukan, dan itu tidak sekedar tawa, guyon, dan isapan jempol belaka, tapi memang sudah jadi kenyataan, dan bahkan itu tidak hanya sekedar menjadi inovasi atau sesuatu yang menarik, tapi menjadi standar kebutuhan sehari-hari. Kita bisa lihat dari banyaknya e-commerce, layanan, kurir, dan lain-lain, dan sebagainya, dan semua sudah mulai terdigital. Jadi, kita berada, itu valid ya, dalam posisi di mana konsumen itu semakin mencari hiburan untuk melepaskan diri dari tekanan di kehidupan sehari-hari. Ini menjadi kata kunci bahwa 3 tadi ya, yaitu fungsi, fitur, dan visual, itu harus kita compose, arrange demi menekan angka stres dari para pengguna. Janganlah kita berikan fitur-fitur yang itu tidak terlalu berguna. Kita harus bisa mengoptimasi. Kalau fitur ini cukup bisa kita kembangkan, tidak perlu kita bermain kuantitas, tapi kualitas. Kita fiturnya tetap dengan seperti itu, tapi kita tingkatkan kualitasnya supaya bisa lebih nyaman digunakan. Tidak terlalu banyak menciptakan hal-hal baru yang itu justru creating something new, tapi malah menjadi beban di kedepannya. Saya mengutip dari kata-kata teman saya ini, Mas Afif Alfiano, yang dia menyampaikan bahwa sesuatu inovasi yang kita temukan saat ini, ya saya nggak tahu kalau Mas Afif mengutip dari yang lain, tapi saya mengutipnya dari Mas Afif. Terima kasih Mas Afif. Jadi saya mengutip bahwa sesuatu yang kita dapatkan saat ini itu inovasi ya, itu membantu, itu sesuatu yang wow, luar biasa, itu bisa sekaligus dan memang itu menjadi masalah atau beban di kemudian hari. Itu kalimat yang bagus itu. Jadi memang itu kenyataannya, itu fakta bahwa inovasi yang kita temukan sekarang itu pasti akan jadi beban di kemudian hari. Nggak mungkin nggak. Karena nggak mungkin dong bisa kita nemu inovasi. Seperti ada Mas Afif kemarin yang sudah otomasi testing. Cypress. Teknologi pasti berkembang ya, tidak mungkin akan seperti ini terus. Nanti ke depannya akan ada lagi perkembangan, mungkin model otomatis testing lagi, atau model yang lebih mendalam, atau model yang lebih bisa digunakan untuk banyak kalangan gitu. Jadi untuk banyak divisi maksudnya. Nah, itu kan ada perkembangan di situ ya. Yang dulu kita tahunya manual testing, kita sekarang bisa otomasi testing juga banyak pilihannya, terus usability juga banyak pilihannya, webnya sudah banyak, teknologinya sudah banyak, jadi begitu ya kurang lebih. Itu akan jadi inovasi. Nah, bagaimana kita fokus dengan fitur yang dari dulu ada tapi dikembangkan. Dan fungsinya itu kena, jadi berfungsi. Dan visualnya itu juga kena. Nah, saya juga menarik ini, saya mengutip dari perkataan teman saya juga ini, dari Mas Alfian Rizky. Nah, Mas Alfian Rizky ini adalah seorang back-end yang memang agak ribet ya. Jadi beliau itu fokus pada fungsi, sangat fokus pada fungsi, tapi kelebihannya dia adalah orang yang sangat mengedepankan pada fungsi rasa akeh-akeh, Mas. Jadi yang simple, jaraknya yang dekat, nggak usah panjang-panjang, halamannya nggak usah numpuk berapa banyak. Yang penting kena. Jadi sesingkat mungkin, ya benar, karena membantu pengguna untuk bisa lebih nyaman menggunakan aplikasi kita, menggunakan sistem kita. Jadi tidak keribetan. Hidupnya udah susah, jangan dibuat susah pakai aplikasi kita. Mungkin kurang lebih seperti itu ya kalimatnya. Uripe sabot, ojo tambah abot meneng aplikasi. Oke. Jadi bagaimana kita bisa fokus untuk mengentengkan hidup orang, meringankan hidup orang tanpa kita tambah beban lagi. Sirahnya wis mumet, jadi rasa tambah mumet. Mungkin begitu ya. Berikutnya terdapat beberapa fenomena menarik. Nah, ini ada fenomena-fenomena yang saya rangkum. Sebenarnya banyak sekali fenomena-fenomena yang bisa jadi prediksi ke depannya, cuman yang saya rangkum ya ada beberapa ini ya. Yang menurut saya ini jadi major opinion. Jadi opini terbanyak itu ada pada yang saya tuliskan ini.
kurang lebih begitu ya. Pusing juga saya soalnya kemarin nyari yang tren 2023. Wah, banyak sekali. Karena memang itu pendapat ya. Jadi belum sesuatu yang pasti. Kita memprediksi, kita meramalkan ya. Gitu. Kita tidak akan pernah menyangka bahwa hal tersebut akan terjadi. Ya memang kita ramalkan. Kita bisa melihat dari yang telah lampau. Betul, dari 2022 kita akan tahu bahwa ini nanti kelihatannya akan jadi tren. Tapi akan ada tapinya ya. Akan saya bahas selanjutnya nanti di bagian berikutnya. Bahwa faktanya UX di masa mendatang akan membawa banyak standar menarik. Ingat ya, inovasi itu akan menjadi beban. So, biar nggak jadi beban, inovasi itu juga bisa kita buat jadi standar kebutuhan. Supaya bisa menjadi kebutuhan yang itu bisa jadi nilai bisnis di masa mendatang. Gitu. 2, tren. Jam berapa? Oh ya, oke. Jadi, masuk bab 2, tren. Nah, ini akan jadi titik utama dari materi pada pagi hari ini, yang akan terjadi di tahun 2023 ke depan. Oke, prediksi tren 2023 saya buat dalam sebuah bentuk apa ya ini nyebutnya? Ya lingkaran kayak target gitu ya. Jadi banyak irisannya. Ini saya tulisnya dengan bahasa tidak baku. Jadi yang pertama adalah integrate everything. Lalu yang kedua, next AR VR, not bad. Lalu yang ketiga, optimize video experience. Yang keempat, interactive prototype. Nah, saya buat keempat itu dengan bahasa yang mungkin lebih santai. Oh iya, jangan lupa satu. Jangan lupa AI. Hey, don't forget AI. Mohon maaf tadi hampir kelupaan. Jadi yang pertama, mengintegrasikan segalanya. Ini jadi bahasan paling utama ya, karena saya merasakan sendiri fitur yang saya dapatkan dari perangkat saya. Dan saya cek di Google, ternyata valid. Memang ini menjadi sesuatu yang kelihatannya ke depannya akan jadi senjata begitu bagi para perusahaan-perusahaan pengembang software, terutama device. Lalu yang kedua ada AR atau VR. Kita udah tahu ya, kemarin tempo hari sudah dibahas oleh Mas Aher, Andi Saputra terkait AR VR. Jadi Mas Aher itu dengan sangat lengkap membabarkan terkait virtual reality, jadi augmented reality sampai ke gamifikasi dan lain-lainnya. Nah itu tadi dibabarkan oleh Mas Aher. Terima kasih banyak kemarin Mas. Jadi saya tidak mengulang lagi materinya, tapi saya akan menjelaskan terkait sesuai dengan headline di atas prediksi tren 2023. Itu nanti menarik untuk kita bahas, tapi nanti dulu. Lalu optimize video experience. Nah ini nantilah. Ini menarik ini. Yang keempat ada interactive prototype. Nah ini interactive prototype adalah interaktivitas dari prototipe, dari aplikasi, tapi ini prototipe ya, kita akan bahas. Sama yang kelima, jangan lupa di pojok kanan bawah, ada AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Integrate everything. Oke, bisa teman-teman lihat, saya kasih di belakang kiri. Oke, bisa tergambarkan ya, integrate everything. Nah, papan klik universal Apple itu adalah alat yang, alat yang luar biasa, yang menjawab kebutuhan pengguna untuk tetap bekerja melalui banyak perangkat. Teman-teman semua di BSI menggunakan Apple, menggunakan Mac, yang nggak paling cuma Mas Anton, Mbak Mita, dan segelintir orang. Kebanyakan sisanya menggunakan Mac. Teman-teman tahu ya, Apple berulang kali melakukan update. Nah, Apple itu sudah melakukan update sampai yang paling mantap itu adalah di sisi integrasi data. Bagaimana mengintegrasikan data, bagaimana bisa menggunakan perangkat dengan lebih maksimal, yaitu adalah universal controller. Ini saya kemarin ngobrolkan dengan sangat mendalam dengan Mas Pandu. Nah, Mas Pandu udah pindah beliau. Nah, Mas Muhammad Pandu Widodo itu cukup banyak saya ngobrol dengan Mas Pandu. Dia memang tech entusias sekali. Jadi ini adalah suatu fitur yang menarik. Apple Universal Control, di mana kita bisa mengontrol Apple MacBook itu bersamaan dengan iPad. Kita bisa jadikan ini bukan mirror screen ya, beda ya. iPad itu kan bisa di mirror dengan sidecar, tapi ini beda. Ini kita bisa mengontrol. Jadi kita bisa menggunakan trackpad dan keyboard kita untuk kita mengontrol iPad kita. Saya belum tahu untuk bisa digunakan di iPhone, tapi setahu saya baru di MacBook dan di iPad. Saya sudah mencoba dan itu memang cukup membantu. Saya juga cukup nyaman dengan itu. Nah itu. Lalu ini papan klik universal ini tadi. Jadi adalah kontrol universal controller. Nah intinya pengguna mencari kenyamanan dalam pemain besar bergerak ke arah itu. Nah pengguna nyaman dan pemain bergerak ke arah itu. Nah, kita bisa lihat bahwa Apple itu membuat terbosan. Jadi dia benar-benar bisa sinkron, bisa integrasi sampai ke copy data, ke penggunaan apa segala macam itu bisa terintegrasi dengan baik. Saya sudah mencoba juga sampai ke fitur-fiturnya detail. Nah, aplikasi dan web akan semakin terintegrasi dengan lebih sedikit komplikasi di antara keduanya. Ini luar biasa. Kalau Apple itu saya tidak menemukan ada bug atau ngelak yang macam-macam ya. Cuman memang ada permasalahan yang dia itu, tapi ini di sidecar sih. Kalau di universal controlnya kayaknya oke banget sih. Asal masih dengan satu WiFi ya. Tapi kalau di sidecar itu kelihatannya kok dia kayak ada bug juga tempatnya Mas Pandu itu di beberapa produk iPad itu, terutama di iPad Air ya. Nah, itu ada ketika dia
dia tidak banyak menggunakan kabel, fokus pada WiFi, wireless itu malah nggak terlalu bisa digunakan dengan baik. Jadi memang agak susah sih. Nah, lalu itu mohon maaf, jadi tidak terlalu banyak bisa digunakan yang mengakibatkan kita harus tetap tidak bisa wireless. Jadi baiknya tetap menggunakan kabel untuk koneksi sidecar yang lebih baik. Tapi semakin lama Apple semakin memperbaiki hal itu. Ya ingat kita kan tahu kalau ada fitur pasti beta ya. Lama-kelamaan akan muncul stable dan stable berikutnya dan dikembangkan lagi. Ya ini merupakan hal penting. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa menjadi nilai bisnis yang cukup baik. Dan ini terbukti menjadi nilai bisnis yang diunggulkan oleh Apple. Ingat ya, integrate everything. Mungkin nanti akan saya reviewkan lagi setelah saya menyampaikan banyak hal. Jadi mengintegrasikan apapun itu. Contohnya kita bisa lihat di Apple. Ini di tahun 2023 akan menarik. Kita akan tahu bahwa nanti seperti kompetitor-kompetitor. Saya belum tahu ya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu nanti bisa memberitahukan di ujung sesi, di akhir sesi terkait. Saya belum lihat, tapi Samsung juga sudah memulainya dengan ada laptop Samsung, tablet Samsung, dan gadget smartphone Samsung. Dia juga sudah memulai ada namanya integrasi juga. Jadi menarik. Yang di sini nanti akan menghadirkan yang namanya ekosistem gitu. Jadi ekosistem dari perangkat tersebut. Nah, kalau di Apple ya MacBook-nya, ya iPad-nya, ya iPhone-nya, ya iWatch-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi akan menghasilkan suatu ekosistem. Nah, ekosistem ini yang harganya mahal, menarik, pengguna suka, bagus. Jadi jelas bisnisnya tinggi lah. Nilai bisnisnya, value bisnisnya tinggi sekali. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah, nah ini AR, VR, not bad. Seperti yang sampaikan Mas Sahir kemarin, gambar warna lebih di sebelah kiri ya. Kita semua mengetahui bahwa ada perusahaan raksasa sudah membangun realitas besar, yaitu Meta dengan Metaverse-nya. Yuk kita tahu Meta itu Facebook, Mark Zuckerberg, sekarang udah ganti nama jadi Meta. Membuat realitas besar yang bernama Metaverse. Akan tetapi belum lama ini kita dengar bahwa mereka tidak terlalu beruntung membawa khalayak luas. Saya dapat berita, terutama saya tadi searching, mungkin biar lebih cepat, tidak memakan waktu, saya nggak bisa share beritanya juga, tapi beritanya itu valid, bisa dicek, searching saja dengan keyword Meta. Itu nanti akan muncul berita yang terbaru. Bahkan tadi barusan saya cek pagi tadi ada yang 5 jam sebelumnya, enggak 50 jam, bukan 50 jam. 10-15 jam sebelumnya, Boy. Itu ada yang dia menyampaikan bahwa dari banyak kegagalannya Meta tetap akan berkomitmen berusaha membangun Metaverse. Nah, untuk catatannya, untuk informasi, Meta itu cukup memakan kerugian karena memang ya itu dari Facebook sendiri, dari Meta mengakui ada beberapa hal yang membuat itu mengakibatkan kerugian yang cukup besar, mungkin dari kurang optimalnya perencanaan, konsep dan sebagainya, atau kaget ya, jadi kayak kaget teknologi untuk beberapa orang karena Meta itu banyak sekali isunya, seperti ada pelecehan seksual juga di Meta. Wah, itu sesuatu yang saya baca beritanya itu cukup unik, kok bisa ya, tapi ya bisa karena Meta itu benar-benar dia realitas besar. Kita berharap kita bisa melakukan apapun di situ, bahkan ada yang jual tanah di Meta, jual rumah di Meta. Waduh, ada yang sampai Mark Zuckerberg juga membuat prototipe yang itu nanti adalah semacam glove, sarung tangan yang itu bisa digunakan untuk merasakan tekstur di Meta. Itu bisa di-searching teman-teman, monggo silakan. Nah, tetapi begitu itu akan tetap inovatif untuk umat manusia di masa mendatang. Tetap akan inovatif. Ya kita bayangkan, kita bisa melakukan bagaimana ya? Kita bisa tidak perlu datang ke sekolah, misal anak-anak sekolah itu atau anak kuliah bisa melakukan pembimbingan secara nyata. Pembimbingan sambil tidak sekedar Zoom. Kalau Zoom kan cuma sekedar ngobrol ya, jadi cuma peer-to-peer, tatap muka, face-to-face, tapi kita bisa melihat gestur juga tanpa harus datang, menghemat waktu. Nah, itu dengan cara kita bisa menggunakan Metaverse untuk bimbingan, untuk perkuliahan. Ada room di situ, yang itu menyerupai room kuliah sesungguhnya. Dengan kita lebih interaktif di situ. Itu mungkin contohnya. Lanjut. Oh ya, tadi jelas ya, bisa jadi tren. Yang ketiga, nah ini tadi, optimize video experience. Bisa dilihat di sebelah kiri ada gambar YouTube, Instagram, Snapchat, dan TikTok. Nah ini, desainer menghabiskan puluhan tahun waktunya untuk merancang keterbacaan yang baik. Desainer itu berusaha untuk membuat dari tahun ke tahun semakin itu keterbacaan yang lebih baik. Jadi membaca yang lebih baik, supaya orang itu nyaman untuk membaca konten mereka. Mulai dari research dari font, mulai dari research dari bentuk layout, tampilan, fokus, gesta prinsipal, dan sebagainya. Bahkan sampai ke light mode, dark mode, seperti itu ya. Tapi kenyataannya, orang sekarang itu menghabiskan sebagian besar waktunya itu membaca konten digital yang berupa video, yang teman-teman tahu ada di sebelah kiri. Gitu. Jadi karena apa? Menurut survei yang saya baca, penelitian itu bahwa manusia, orang itu kuwi luwih penak nek nyawang video, nek delok video. Jadi enak nek lihat video daripada lihat teks. Nah, mbok tenan jajal. Coba belajar dengan menggunakan video pembelajaran atau belajar dengan menggunakan teks buku.
ngantuk gue teks. Nah, gitu. Jadi itu juga yang menyebabkan banyak anak-anak teman-teman perkuliahan yang mereka menciptakan skripsi itu embel-embelnya pasti video pembelajaran. Saya juga pernah dulu video pembelajaran musik itu. Nah, itu karena apa? Kami merasa bahwa memang video itu akan baik dan sekarang sudah terbukti di sosial medianya. Orang lebih senang nonton video. Bisa dicek kok TikTok itu berapa pengunjungnya. Snapchat, Instagram, waduh banyak banget. Itu pengunjungnya banyak sekali, visitornya. Nah, itu jelas ya. Tapi kita sadar bahwa itu lebih mengungguli daripada teks tradisional dan konten gambar statis. Begitu. Meskipun juga masih ada banyak yang baca ya, karena memang baca itu adalah jendela dunia, jadi tetap harus dilakukan. Gitu. Oke, lanjut. Interaktif prototype. Bisa dilihat di sebelah kiri ya. Jadi itu adalah bentuk interaktivitas prototype, bentuk dari prototype yang interaktif. Ini prototyping, tapi bisa kita gunakan layaknya aplikasi. Dan itu kalau di aplikasi yang di interaktif itu mungkin bisa lebih dilihat itu bisa dirasakan itu kayak bisa memahami pengguna seperti mikro interaktif seperti itulah. Jadi interaktif. Nah, menurut saya aplikasi itu bisa menjadi lebih menyenangkan dengan interaktivitas yang ada. Bisa dengan animasi, menunya yang menarik, over yang indah dan letak-letak yang nggak konven, nggak gitu-gitu aja. Nah, fitur navigasinya juga memudahkan pengguna untuk memahami web. Ya iya, ada panduannya, ada standar. Kita tahu namanya kayak di sebelah kiri ya, namanya layanan streaming film atau video segala macam, tombol play mesti di tengah rano yang kiwo gitu loh. Nggak ada di sebelah kiri, nggak ada di kanan, nggak ada di atas dan lain-lain. Kita tahu di tengah. Karena apa? Kita ingin mengeplay video tersebut. Tujuan utamanya itu adalah kontennya itu adalah berupa video atau film atau musik tersebut. Nah, kita tahu itu standar di semua streaming platform aplikasi itu sudah jelas, itu standar di situ ada gitu. Nah, jadi ada standarisasi yang membuat kita kalau bikin aplikasi ojo-ojo standar, nggak bingung. 10 aplikasi yang membuat model seperti ini, kita mau bikin inovasi ya jangan jauh-jauh banget. Kita juga harus berhati-hati. Ya, itu ada sih, itu materinya tersendiri terkait standarisasi penggunaan komponen yang itu distandarisasikan karena suatu jurnal penelitian begitu. Nah, itu juga akan meningkatkan kepercayaan pengguna. Karena apa? Pengguna akan semakin percaya bahwa wah ini developer menyenangkan ya, dia bisa memberikan kejelasan seperti tooltip. Nah, yang pernah dibahas Mas Pandu juga, Journey. Nah, yang user guide yang dia itu membantu langsung di aplikasinya, tidak dengan baca buku. Karena bagi beberapa orang baca buku user manual, Schenkan ya bosan banget toh. Jadi mending langsung di aplikasinya, langsung dikasih tahu. Ini loh kalau mau bikin ini, klik sini kalau mau ini, klik sini kalau mau ini. Nah, seperti itu. Itu lebih memudahkan, lebih menyenangkan. Nah, itu contohnya juga. Itu bentuk empati tertingginya developer yang itu akan mengebus inject dari si pengguna juga. Pengguna akan merasa nyaman. Wah, si pikir aplikasi yang seneng tenan aku. Dia memahami pengguna banget, membantu. Jadi kita pakai itu benar-benar puas, satisfy-nya tinggi. Nah, itulah. Nah, itu juga jadi nilai bisnis juga ya. Value bisnis. Karena apa-apa kan bisnis ya jelas. Bakulan gitu. Jualan gitu jelas ya. Oke, yang kelima, Seng McLaren, don't forget AI. Nah, tahun 2022 itu terjadi ledakan generator dari AI. Jadi ada namanya yang dikembangkan oleh Elon. Itu saya kurang tahu ya, saya belum baca banyak terkait Elon itu yang punya, apa yang mengembangkan atau bagaimana, tapi saya juga ngobrol dari salah satu teman juga, Mas Yudis, yang katanya dari admisi yang katanya kemarin sempat mempresentasikan OpenAI, yang teman-teman juga udah banyak yang tahu ternyata. Nah, itu bisa menanyakan, tapi yang kemarin dipresentasikan itu adalah chat, jadi chat GPT. Tapi kalau yang ini adalah generator DAL-E 2, DAL-E 2. Nah, itu generator yang berfungsi untuk membuat realistic image. Nah, ini menjadi kontroversi. Kontroversinya apa? Jelas. Katanya itu menyingkirkan pekerjaan desainer. Waduh, bisa desainer manusia jadi hilang mata pencaharian. Tapi lebih daripada itu, ini akan jadi hal baru yang bisa dieksplorasi lebih mendalam. Jadi kita mungkin kalau untuk UX kita bisa menggunakan beberapa, kita kan mau membuat prototipe cepat ya, kita ingin prototipe kita interaktif dan sebaik mungkin, jadi nggak terlalu dummy, kita bisa cari cepat gambar di situ, kita bisa cari cepat seperti itu. Tapi bagaimanapun, nanti saya perlihatkan sedikit sih presentasinya terkait yang DAL-E 2 itu, tapi kita juga tidak bisa untuk mengharapkan penuh ke situ, karena yang saya tahu, yang saya udah coba di generator ini, itu tuh murni dia tuh harus membaca komponen-komponen yang disebutkan di situ. Kayak kucing di atas meja. Misal, tapi oil painting, cat minyak, lukisan minyak. Jadi oil painting cat on the table. Nah, jadi harus ada kalimat-kalimatnya, ada variabelnya. AI-nya membaca di situ. Subjeknya apa aja? Oh, ono oil painting, ono kucing, cat, ada meja. Apa kata kerjanya? Dia di atas meja. Oh, dia di atas meja. Nah, itu baru muncul. Jadi harus deskripsinya jelas banget. Itu pun saya komparasi dengan Google Image, itu saya cek juga, ternyata di Google masih banyak lagi
Jadi sebenarnya dia hanya membantu, nggak bisa terlalu begitu banyak. Jadi tetap membutuhkan juga untuk kita tuh punya gambar yang lebih bagus tuh membutuhkan desainer human, manusia gitu. Jadi ya saya merasa nggak kontroversi amat sih, asal kita bisa menggunakannya dengan lebih baik. Jadi kita bisa explore. Nah, AI dikhawatirkan akan menggantikan pekerjaan desainer, tapi sebenarnya justru kita bisa jadikan sekutu yang hebat dan mendukung kita dalam berbagai tugas. Lanjut, nggak kelamaan. Nah, ini kesimpulan. Kita dapatkan kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan. Jadi kita tadi dapatkan ada 5 ya. Yang pertama ada integrasi, yang kedua ada tadi apa namanya terkait tadi habis integrasi itu tadi ada interaktif, lalu ada AI, lalu tadi juga ada lupa ntar tak cek lagi astagfirullahaladzim. Jadi istilahnya apa namanya ada banyak yang bisa kita jadikan tren lah. Nah itu yang saya sampaikan tadi itu bisa kita dapatkan kesimpulannya di sini. Yang pertama, nah di tahun 2023 itu Swab itu akan menuntut perhatian Anda lebih dari sebelumnya. Integrasi yang semula jadi inovasi akan jadi standar karena memang kebutuhan. Ingat yang pertama, integrasi dari yang akan membentuk suatu ekosistem. Layaknya ya tadi itu, Apple, Samsung, itu akan jadi standar karena memudahkan sekali. Begitu banyak kemudahan ketika kita punya ekosistem perangkat kita. Ketika perangkat kita memiliki ekosistem, AR VR akan jadi fokus yang akan masuk ke berbagai bidang. Ada gamifikasi yang sampaikan Mas Aher dulu. Jadi pembelajaran, lalu ada nanti hiburan, ada nanti simulasi. Misal untuk karyawan, untuk mahasiswa kesehatan, fakultas kesehatan, kedokteran, perawat itu mereka bisa melakukan simulasi surgery, mungkin operasi atau simulasi basic ya. Kalau kata istri saya, basicnya perawat itu kan menyuntik, lalu infus, lalu diagnosa. Nah, itu nanti bisa dilakukan secara simulate. Jadi itu bisa memberikan, wah itu inovasinya luar biasa banget gitu. Nah, yang ketiga ada optimalisasi video untuk terus meningkatkan ketertarikan pengguna. Jadi kenyamanan menonton video baik dari perangkat HP, dari tablet yang lebih gede, bahkan dari MacBook, dan bisa juga lebih integrasi lagi. Seperti Spotify itu integrate contohnya ya, tapi ini audio. Jadi ketika saya mempunyai satu akun di 3 perangkat saya, iPhone, iPad, dan MacBook, itu ketika saya menyetel lagu yang terputarkan ada di MacBook, saya bisa mengontrol lewat iPhone, saya bisa mengontrol lewat iPad, saya juga bisa menukar di mana perangkat yang akan memutar lagu tersebut. Jadi bisa integrate. Nah, itu contoh inovasi yang bagus itu. Dari poin pertama yaitu integrasi. Nah, pengalaman interaktif yang kompleks luar biasa dikombinasikan dengan sejumlah besar efek hover. Mohon maaf, ini tipe harusnya hover dan scrolling, khusus yang bekerja sama untuk mendominasi setiap halaman web. Nah, itu kan interaktifnya semakin bagus, interaktifnya semakin baik, semakin nyaman untuk pengguna, bisa dibaca dengan baik, bisa dilihat dengan baik, mantap gitu ya. Terus kita dapat memahami kehadiran AI, itu tergantung bagaimana sudut pandang kita, cara kita menggunakan. Jika kita paham dengan alur dari sistem kecerdasan, itu justru kita bisa memanfaatkannya untuk membantu pekerjaan kita. Justru, jadi nggak melulu ya memang, tapi ini akan menjadi tantangan. Tapi kalau saya memang, ya gimana lagi ya, teknologi itu maju makin pesat. Jadi emang kalau nggak belajar ya itu, agak-agak ketinggalan, apalagi perkembangan mulai dari desain ya, dari front end, dari back end, framework-nya begitu banyak, library banyak. Sekarang kalau buka Visual Code juga ada GitHub Copilot, wah memudahkan sekali. Ada OpenAI yang Anda bisa ngechat di ChatGPT-nya, tanya, tolong buatkan sebuah sintaks ini nih, itu dia bisa muncul. Wah, bikin orang males ini. Jadi kalau makainya ngawur, dia nggak belajar dulu ya kayak gitu. Tapi kalau betul yang menggunakan sudah pro, dia gunakan untuk arah yang tepat ya, itu akan menjadi kebermanfaatan buat dia, mempercepat kerja begitu loh. Jadi memang harus dipahami ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan di penghujung setelah ini. Ini kontak saya, email saya, telepon saya, dan saya dari Badan Sistem Informasi UI, saya di bagian UX. Oke, ini saya sampaikan kredit. Terima kasih kepada Slideshow yang sudah membantu saya untuk cepat membuat slide. Oke, kalau dari saya mungkin sekian. Terima kasih banyak. Oh ya, mohon maaf tadi saya sedikit lupa. Mungkin saya bisa sedikit demonstrasikan yang itu ya, terkait Dell itu ya, sedikit ya. Saya ulangi ya, mungkin bagikan layarnya. Saya sudah mencoba. Saya sudah mencoba, ini tadi yang saya searching ya. Saya mempunyai kata kerja The Intergalactic Gate with Woman and Fairy. Jadi gerbang intergalaktik dengan perempuan dan peri. Di sini itu bisa kita lihat ya, ini valid dan keren-keren juga gambarnya memang. Ya, ini memang gambar yang langsung diproses oleh AI. Lalu tapi saya mau tekankan di sini cuma ada 4. Nah, kita bisa lihat di sini masih banyak lagi. Tuh, ini gambaran tangan. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, ini juga. Jadi ya nggak melulu terus harus bagus, tapi dia masih belum bisa menandingi dari segi kuantitas. Meskipun kualitasnya sudah mulai mendekati ya, karena fokus di kualitas ya. Jadi
kuantitasnya itu masih belum tertandingi. Mungkin bisa coba mungkin ya tadi oil painting cat on the table. Kadang-kadang juga cuma sedikit sih. Nah ini tips-tipnya ini. 3D render ketika mau minta untuk 3D ya tuliskan 3D render gitu. Nah ini dia macam-macam ada ini. Nah, tapi ini kalau di-searchingkan di Google lebih banyak lagi. Oil painting cat on the table. Nah ini banyak kan, masih banyak. Tapi AI membantu itu dan dia membuktikan kerjanya yang begitu hebat. Jadi langsung dalam waktu sekejap dia membuat karya seperti ini. Oke ya, kalau teman-teman di sini mencoba bisa langsung cek ke DALL-E di OpenAI yang DALL-E ya, bukan ChatGPT. Oke, mungkin kalau dari saya itu saja. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Waktunya pas ini nanti, nggak terlalu siang. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah kata, atau mungkin dari ilmu saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Saya juga terus belajar sama seperti teman-teman, jadi jika ada yang mungkin kurang tepat bisa dikoreksikan, bisa disampaikan. Saya hanya berusaha juga untuk membagikan ilmu yang saya pahami, ilmu saya mengerti, yang kira-kira nanti insya Allah semoga juga bisa jadi pengetahuan, informasi buat teman-teman sekalian semuanya, terutama di divisi UX. Dan terima kasih banyak atas izinnya juga, atas kesempatan itu saya bisa memberikan materi yang menurut saya juga cukup menarik ya, karena saya memberitahukan terkait tren UI UX di masa mendatang di tahun 2023. Saya cukupkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.